믿진 않지만 네가 뭔데 태웅이한테 여기 앉아? 네? 거기 승천 자리잖아. 아, 그래요? 태웅아. Film dimulai dengan memperlihatkan Eugene yang ingin menembak Sunli dengan senapan, dan Sunli pun berteriak ketakutan. 그럴까? 알라. Setelah insiden itu, kini Sunli masuk rumah sakit dengan luka perban di tangannya. Orang tua Sunli sangat marah dengan Eugene, tapi Eugene malah menyerang balik Sunli dan orang tuanya. Saat itu Eugene berkata bahwa dia hanya menggertak Sunli dengan pura-pura menembak. Tetapi Sunli malah ketakutan dan terjatuh, sehingga tangannya luka. Eugene juga berkata bahwa memiliki senapan dengan keadaan peluru terisi adalah pelanggaran berat di Korea. Berdasarkan fakta itulah, Sunli dan orang tuanya tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah urusannya selesai dengan Sunli, Eugene segera mengantar Taeyong yang terluka untuk pulang. 날 왜 도와준 거야? Sesampainya di rumah, Eugene malah menyaksikan ayah serta ibunya yang ditindas dan ditagih paksa membayar utang oleh para rentenir. Ayah Eugene berlutut kepada para rentenir untuk meminta waktu tambahan membayar utang. Tetapi rentenir itu malah tertawa dan mempermainkan ayah Eugene. Eugene yang melihat itu hanya bisa menangis. Dia ingin membantu ayahnya saat itu, tapi dia sadar kini dia telah menjadi Taeyong. Keesokan harinya, ayah Eugene yang hari-harinya bekerja sebagai pembuat komik, kini harus meninggalkan hobinya itu dan bekerja sebagai keamanan dalam demo yang bertujuan untuk menolak pembongkaran rumah kumuh. Awal mula bekerja, ayah Eugene sangat tidak terbiasa. Ia terus merasa kasihan dengan warga yang akan dibongkar paksa rumahnya. Tetapi dia sadar bahwa hanya ini pekerjaan satu-satunya yang dia miliki sekarang untuk menghasilkan uang dengan cepat. Di lain scene memperlihatkan Eugene dan Taeyong yang ternyata sedang berulang tahun di hari yang sama. Taeyong yang saat ini berubah menjadi Eugene sangat senang karena dia begitu disayangi oleh orang tua serta kakaknya. 생일 축하해. 나 낳느라 힘들었는데 선물은 안 먹어. 누나 내 생일 선물도 안 줘? 이게 야. 이게 믿어지지가 않아. 그래서 엄마 잘 때 자꾸 확인한다. Dan saat itu juga, tiba-tiba Juhi muncul berkunjung ke rumah untuk memberikan hadiah ulang tahun kepada Taeyong. 괜찮아 엄마. 과일이나 깎아줘. 제가 친구를 데려와? 그것도 여자를. Di saat yang sama, Eugene yang telah menjadi Taeyong kini merayakan ulang tahun dengan mewah. Eugene membawakan sambutan dengan membanggakan kedua orang tuanya, sehingga pesta ulang tahun pun dimeriahkan dengan tepuk tangan para tamu. 형아 멋있다! 870. Saat ini Juhi yang sedang berada di kamar sedang melihat-lihat pernak-pernik yang ada di dalam kamar Taeyong. Tetapi tiba-tiba seekor kecoak lewat dan membuat mereka berdua ketakutan, hingga akhirnya terjatuh dalam keadaan berpelukan.
Mereka berdua sama-sama tersipu malu, namun situasi itu diganggu dengan dering telepon dari ayah Juhi. Juhi mengangkat telepon ayahnya, dan dia diperintahkan untuk segera ke pesta ulang tahun Taeyong. Mendengar itu, Juhi segera berlari ke pesta bersama Taeyong yang telah menjadi Yujin. Kini tiba saatnya bagi Taeyong untuk bermain piano di hadapan para tamu. Yujin yang telah menjadi Taeyong kebingungan karena dia tidak tahu bermain piano sama sekali. Namun tanpa sadar, Taeyong yang telah menjadi Yujin seketika tampil di hadapan para tamu dan memperlihatkan skill bermain piano yang luar biasa. Semua orang saat itu bertepuk tangan dengan meriah, dan Yujin pun sadar bahwa bakat dan kebiasaan adalah hal yang tidak akan tertukar meskipun mereka berubah nasib. Juhi yang saat itu bertemu dengan Yujin memberikan sebuah amplop kepadanya, dan dia berkata bahwa itu dari seorang nenek yang menjual peralatan antik. Yujin membukanya. Di dalam surat itu mengatakan bahwa jika Yujin dan Taeyong bertemu orang tua kandung saat hari ulang tahun, maka mereka akan kembali bertukar nasib seperti semula. Yujin yang terlihat ketakutan segera mencari Taeyong. Ketika Yujin telah menemukan Taeyong, ayah Taeyong juga tiba-tiba muncul, dan spontan Yujin dengan sigap memeluk ayahnya Taeyong agar dia tidak melihat Taeyong yang asli, karena jika bertemu, Yujin akan berubah menjadi miskin kembali. 네가 알아둔 짓을 하는구나. 올라가자. Setelah pesta ulang tahun selesai, Yujin memikirkan tentang keadaan keluarganya yang terus ditagih utang dengan paksa oleh rentenir. Dan tanpa pikir panjang, Yujin dan asisten pribadinya Choji segera mengunjungi kantor rentenir itu. Choji pun segera memberikan pelajaran kepada rentenir dan anak buahnya. Setelah dihajar hingga babak belur, Yujin membayarkan utang ayahnya hingga lunas. Dan dia berkata kepada para rentenir untuk terus berperilaku baik kepada keluarganya. Keesokan harinya di sekolah, saat jam olahraga, Taeyong selalu dekat dengan Juhi, sehingga hal itu membuat Yujin menjadi agak cemburu. Selesai sekolah, kini Juhi kembali kerja part-time di minimarket. Saat sedang pulang, dia diikuti oleh seseorang. Orang itu ternyata ingin menghabisi Juhi, tetapi beruntungnya, Yujin yang berada di dekat situ berhasil menghentikan aksi penjahat itu. Juhi mengetahui bahwa yang ingin menyerangnya adalah ayah dari teman dekatnya dulu, bernama Nara. Juhi bercerita kepada Yujin. Nara saat itu mencuri jam tangan peninggalan ibu Juhi, dan ayah Juhi yang mengetahui itu segera mengeluarkan Nara dari sekolah. Namun, setelah dikeluarkan dari sekolah, beberapa bulan kemudian Nara meninggal, dan ayah Nara menyalahkan Juhi atas apa yang menimpa dirinya serta putrinya. Setelah mendengar perkataan Juhi, Yujin pun segera menghibur teman dekatnya itu. 내가 그랬나? 근데 나 이제 네가 이해가 그러니까 너무 자책할 필요 없어. Keesokan harinya, Yujin baru tiba di sekolah. Yujin membuka buku di atas meja, dan dia bingung dengan surat dari nenek peramal yang diberikan Juhi tiba-tiba berada di atas mejanya. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba muncul sebuah pesan di handphonenya yang berkata bahwa kau bukan Taeyong.
Hal itu sontak membuat Eugene ketakutan, dan film pun bersambung.